Kalau saya membela sekarang yang dilakukan oleh Palestina, lebih kepada kemerdekaan dan isu HAM-nya. Satu aja negara yang konsisten. Pokoknya dari awal sampai akhir dia konsisten aja. Siapa? Israel. Dia konsisten untuk sapu bersih namanya terorisme Hamas dan Hizbullah. Jadi serangan habisan Israel untuk habisi terorisme Hizbullah atau apapun namanya, itu adalah keniscayaan yang sudah lama ada dan sudah lama diprediksi dan tidak pernah berubah. Meskipun Netanyahu pecah sama Benny Gantz, gitu kan, ketika Netanyahu fokus pada sapu bersih Hamas, sedangkan Gantz menuntut negosiasi dari Gaza agar bisa fokus, yang mental siapa? Benny Gantz. Jadi, aspek tambahannya juga adalah mencuat gerakan separatisme Galilea. Ini imbas warga provinsi Israel Utara yang kerap menjadi korban serangan Hizbullah. Karenanya, menurut saya, dari pandangan Israel, bukan pandangan seorang Koni Bakri ya, dari Israelnya nih, semua serangan Israel ke Lebanon lah atau kemanapun itu adalah bentuk konsistensi dari pemerintahan Netanyahu dan Israel dalam menegakkan kedaulatan negara sebagai keharusan dalam menghadapi berbagai ancaman teroris di selatan oleh Hamas, di utara oleh Hizbullah gitu loh. Nah, intinya sekarang apa? Kita bisa lihat, misalnya pada saat perang tadi disebutkan bagaimana perang itu terjadi, kita lihat Kamala Harris. Kamala Harris langsung bilang, untuk menghadapi terorisme Hamas, Israel perlu mengambil tindakan mandiri. We must stand with Israel. Itu statementnya Kamala Harris. Kemudian bagaimana segala tindakan Israel menjadi polemik global adalah ya menurut saya adalah standar ganda yang dimainkan oleh Biden dan Harris. Jadi intinya adalah di sini orang lain berubah-berubah, Israel nggak pernah berubah. Uni Eropa yang kita masuk. Uni Eropa dan rezim Demokrat Amerika Serikat tidak melakukan langkah nyata. Coba, langkah Israel merealisasikan serangan ke Lebanon untuk habisi teroris Hizbullah itu adalah tindakan nyata membatasi ruangan gerak teroris Hizbullah. Lebanon ini jalan Perancis. Harusnya dia harusnya Perancis itu bisa ikut membatasi apapun yang dilakukan oleh Hizbullah. Kalau dia mau ikut-ikut. Tapi kenapa tidak? Apa yang terjadi? Kenapa Perancis diam-diam saja padahal dia pernah menyiapkan atau pernah meninggalkan apa yang saya sebut luka lama gitu, luka yang membuat masalah yang terjadi. Saya mesti ulang ini berapa kali ya. Masalahnya menjadi rumit menurut saya ada tiga hal. Satu, deklarasi Balfour 1917 ketika Inggris mengendalikan Palestina berdasarkan mandatnya mendukung pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi. Artinya Inggris terlibat. Dua, perjanjian Sykes-Picot 1916. Inggris Prancis diam-diam nih bagi-bagi di tanah Kesultanan Utsmaniyah melalui perjanjian Sykes-Picot, sehingga itu menimbulkan perbatasan buatan dan itu menimbulkan tens di dalam kalangan Arab sendiri di sana. Karena Utsman Sulaiman nggak pernah melakukan itu. Perang Arab Israel 48 yang membuat menarikan Inggris dari Palestina pada tahun 1948 dan ini kemudian menjadikan deklarasi negara Israel yang langsung menyebabkan konflik dengan negara Arab. So the history is there, the komplikasi is there. Sekarang posisi Indonesia di mana? Kita nih bahas ini untuk apa sih? Ya kan? Indonesia ini kan ajaibnya nggak punya hubungan diplomatik. Kalau saya bilang suruh buka hubungan diplomatik pada marah, dikira saya pro Israel. Padahal yang saya bilang begini, kalau negara nggak punya hubungan diplomatik, dia itu pasti punya kesulitan dengan negara yang punya hubungan diplomatik. Itu udah pasti. Beda banget tuh. Kalau sama ya semua orang nggak usah buka hubungan diplomatik. Kerugiannya, keterlibatan politiknya di kompleks. Potensi ketegangan pasti terjadi jika ada konflik. Lalu akan tergantung pada negara lain untuk bisa bicara. Karena dia udah nggak bisa hubungan langsung kan. Kemudian biaya diplomatik jadi tinggi. Mesti terbang ke sana kemari, mesti lari ke sana kemari gitu. Kemudian tantangan dalam menjaga negosiasi bilateral jadi berat. Padahal kalau kita bagi core issue ya, antara core issue left side nih. Kalau kita bagi left side itu core issue dan right issue adalah corresponding UN solution which is Indonesia has to be there, ya kan? Satu, core issue-nya itu adalah territorial dispute and borders. Oke. Okay? Di UN yang dia bicara balance mediation and diplomasi. Di core issue di kiri Palestina statehood. Di kanan adalah support the two-state solution. Yang di kiri bicara tentang Israel settlement, yang di sini bicara tentang settlement freeze atau moratorium. Yang di sini bicara tentang compensation right of return for refugee, di sini adalah compromise of refugee return. Yang di sini security concern, yang di sini security garansi. Yang di sini humanitarian crisis of Gaza, di sini humanitarian aid and support for Gaza. So it's very complicated. Di tengah kita berdebat antara kita mau bereskan yang left side issue itu dengan yang right side issue yang which is menurut saya karena kita tidak punya hubungan diplomatik lebih kepada UN solution gitu kan. Kita nggak punya cukup tenaga gitu. Karena tadi kita menjadi rumit. Saya udah pernah bilang kalau memang mau kita potong aja. Ada dua jalur penting yang bisa lakukan. Adalah mendorong PBB melakukan mediasi seimbang. Kalau itu nggak bisa, kita nih Indonesia gitu bisa mendorong. Udah pernah saya sampaikan, bicaralah minta Inggris dan Prancis turun tangan, jangan tenang-tenang aja di dalam pangkuan pura-pura nggak ngerti, pura-pura bego. Ini peninggalan mereka gitu. Dan yang paling terakhir ya, ini saya emang bingung loh.
Kenapa ya? Waktu Rusia perang terhadap Ukraina, dengan apapun alasan Rusia digempur oleh NATO dengan mendekatnya kepada semakin ke Ukraina, kita tuh semua terdiam. Rusia itu dikenakan sanksi. Oke? Okay? Rusia itu adalah the world most sanctioned countries in the world. Rusia, kedua disusul Iran, disusul Syria, North Korea, Venezuela, Myanmar, dan Kuba. Itu negara-negara terbesar kena sanksi. Rusia itu sekitar 6 ribuan, 8 ribu sekarang mungkin saksinya. Iran sekitar 4 ribuan, 3.600. Oke? Okay? Kenapa tidak ada negara, termasuk Amerika, termasuk Indonesia, melakukan, hey, Israel ini mesti dihukumnya bukan apa-apa, sanksi aja dulu dia. Sanksinya apa? Contoh, Rusia apa yang dialami? Dia designated person. Dari mulai Presiden Putin, lingkaran 1 Presiden Putin, lingkaran 1,5 Presiden Putin, lingkaran 2 mungkin Presiden Putin, sudah di-ban. Hartanya di luar negeri dirampas, apa hak-haknya dihilangkan, dia nggak boleh terbang ke negara-negara itu. Lalu apa? Masalah oil exploration and production dimasalahkan. Kita cari kekuatan Israel apa? Misalnya teknologi. Harusnya kita masalahkan itu. Gitu. Masalah kendaraan di-ban. Petroleum products di-ban. Restricted goods and technology di-ban. Insurance di-ban. Luxury goods di-ban. Goods lain di-ban. Service and certain industry di-ban. Gold product di-ban. Pertanyaan saya, apa yang kita ban dari Israel? Nothing. Yang kita ribut itu hanya berantem, ya kan? Dan ngotot sekarang lebih ajaib lagi menganggap adalah suatu jalan keluar jika misalnya sekarang Israel itu dihapuskan dari muka bumi. Itu menurut saya menjadi masalah, menjadi rumit kalau sampai ada keinginan menghapuskan Israel dari muka bumi, karena itu tidak akan menuju ke perdamaian, tetapi malah akan menciptakan masalah baru. Itu. Betul. Oke, Mem. Sebelum saya kembali ke Pak Has dulu, saya ada satu pertanyaan. Tadi terima kasih, Mem. Yud sudah masuk pada situasi kita. Itu memang akan kita bicarakan soal itu. Tapi ada satu hal. Dari pernyataan pemerintah Rusia dalam hal ini Putin itu membuat kita harus bagaimana, sebab tampaknya eskalasinya akan semakin besar kalau kemudian tidak ada resolusi yang bisa diambil oleh dunia, dalam hal ini UN, sebab dia sudah mengancam jangan sampai terjadi kemudian Lebanon dan atau barangkali kepentingan Rusia lainnya, katakanlah di Suriah itu terganggu. So risiko apa yang kita hadapi sebagai sebuah komunitas dunia, Mem? Risiko kita sebenarnya tidak usah harus menunggu Putin. Kita tuh harus bicara buat kepentingan Indonesia tuh apa. Herannya Indonesia itu nggak ada khawatirnya kecuali khawatir Palestina nggak merdeka. Bingung saya. Padahal banyak hal mesti kita pikirin. Satu, kekhawatiran global jika meluasnya konflik ini menjadi perang regional luas. Konflik ini akan merenggangkan aliansi global. Apa yang terjadi? Barat Timur akan berantem, Utara Selatan akan semakin tajam, mayoritas Muslim dan non-Muslim country akan semakin bentrok. Itu pasti ada dampaknya. Kemudian apa implikasi jangka panjang? Memperdalam persaingan Iran-Israel, dan ini artinya akan ada perang proksi yang panjang antara Lebanon, Suriah, dan Irak. Kemudian apa yang terjadi? Yang paling mengerikan, destabilisasi pemerintahan. Negara-negara yang sudah memang tidak stabil secara politik, ya kan, terus kekacau, ini akan even worse. Why? Akan dieksploitasi oleh kelompok ekstremis. Itu lebih mengerikan, karena yang bergerak akhirnya bukan negara. Apalagi yang paling mengerikan, perang regional ini mengganggu pasokan peralatan canggih tingkat tinggi yang hanya bisa diproduksi oleh Israel, mengganggu pasokan minyak terutama. Jika Iran datang gilanya, dan saya rasa dia boleh aja gila gitu, ke orang lain gila, kenapa gua nggak bisa, kata Iran kan, dia tutup lagi Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Infrastruktur minyak Arab kolaps, dan di sini pasti Cina bangkit. Kenapa Cina akan bangkit? Karena BRI itu sangat related ke sana. Jadi bukan saja Putin, di sini akan presidensi akan turun karena dia merasa wow, ini sudah saatnya Cina turun tangan. So it's very complex. Jadi jangan tunggu Putin, jangan tunggu tunggu nih apa yang akan terjadi kepada Indonesia kena spillover ini, karena yang paling mengerikan ini adalah sekarang perlakuan. Coba kita lihat negara-negara Arab ya kan, mereka ini kan juga lucu. Sejak serangan Iran ke Israel, negara Sunni ini berbatasan dengan Israel menutup ruang udara, dia bentengnya Israel, kata ya kan, dari serangan Iran. Jadi dia yang sayangin Israel, jangan sampai kena serangan Iran. Tapi kemudian membuka kembali ruang udara, mengizinkan Israel lakukan serangan balasan ke situs nuklir Iran di Isfahan. Kemudian Sunni memilih satukan barisan dengan Syiah, ini akan perang meluas. Sampai Sunni bersatu dengan Syiah nih, perang itu meluas. Uni Eropa kena, Asia Utara kena, Asia Tengah kena, Asia Selatan kena, Asia Barat Daya kena, Asia Tenggara, Indonesia tercinta pasti kena, Amerika dan sebagainya kena. Nah, menanggapi ini semua, coba kita lihat. Saudi dan sejumlah negara Sunni ngomongnya apa? Dorong aspek kemanusiaan. Indonesia apa? Dorong aspek kemanusiaan. Palestina harus merdeka. What? Tahu nggak apa? Agresi, tapi yang kita mesti baca apa? Dengan kita hanya ngomong itu, agresivitas Israel pertahankan kedaulatan dan terorisme Hamas dan Hizbullah itu menjadi satu tindakan yang nyata dan harus bagi setiap negara.
Kita nggak bilang soal itu jadi masalah besar. Dan kalaupun kita mau ngomong, kita siapa? Kita nggak punya hubungan diplomatik, kita nggak ngakuin Israel sebagai negara. So cara kita berpikir itu menurut saya agak kompleks ya. Jadi agak mesti lebih jelas gitu. Kalau mau bicara tentang kepentingan nasional. Ya, sebenarnya saat Ibu Koni tadi udah menyampaikan pikiran-pikirannya, saya sudah angkat tangan. Saya sebenarnya dengan Ibu Koni di ujung pikirannya sama sebenarnya. Cuman memang cara kita menyampaikan dan tahapan-tahapan menyampaikannya itu mungkin yang berbeda. Tapi satu yang saya hormati dari Ibu Koni, betapa beliau sangat cepat punya pemikiran dan holistik istilahnya cara melihat. Jadi bukan hanya satu sisi tapi banyak sisi pihak gitu. Misalkan saya terus terang orangnya pejuang perdamaian. Sampai sekarang saya berjuang demi perdamaian. Dan kalau saya bicara keras tentang ini, karena saya tidak ingin konflik ini makin dalam. Ya. Saya boleh dong punya mimpi dunia ini lebih damai ke depan. Walaupun mungkin sekarang masih mustahil, tapi kalau nggak ada yang bermimpi, bagaimana nasib kita ke depan? Jadi saya ingin bertanggung jawab seluruh statement saya dimanapun berangkat dari pikiran two-state solution itu yang terbaik. Begini, saya mau singgung dulu soal tadi Pak Satrawi itu bilang soal beliau itu pencinta damai. Oke? Perdamaian itu perlu persyaratan kesepakatan bersama. Damai itu sifatnya bisa positif, dia adil, dia saling menghargai, yaitu apa yang dipakai. Gencatan senjata, mediasi. Tapi dia bisa negatif. Apa? Dominasi, penindasan, perbudakan. Dua-duanya pengen damai. Oke? Jadi itu adalah sebuah siklus hubungan internasional yang nggak bisa dibantah. Bahwa semua orang berbicara tentang civis pacem bellum adalah betul. Siapapun yang ingin ingin tenang, ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang. Itu satu catatannya. Yang kedua, soal teroris. Itu Hamas teroris lah atau Hizbullah teroris, yang ngomong bukan saya. Banyak orang ngomong, tapi yang kita ambil udah jelas Kamala Harris. Dia ngomong kok, pokoknya kita harus jaga Israel dan Hamas harus dihajar. Itu omongan seorang kepala negara paling besar di dunia hari ini. Nah, tadi disebut oleh Pak Satrawi lagi, buat Pak Satrawi yang penting Palestina merdeka. Jujur di sini isunya Pak, kita di bangsa Indonesia, saya tadi udah bagi ya, saya udah mudahkan urusan kita. Urusan kita itu ada 6 wilayah yang disengketakan, saya ulang ya, pemukiman, negara Palestina merdeka, masalah keamanan, hak untuk kembali dan pengungsi. Itu yang diributkan oleh semua orang di seluruh dunia. Sekarang kita Indonesia ini sepakatnya di mana? Mau Palestina merdeka, mau bicara pemukiman, mau wilayah sengketakan, atau masalah keamanan, atau hak pengungsi, atau hak untuk kembali, atau human right, or whatever the story. Why? Kita bisa ngubek-ngubek di situ, di 6 dan 7 itu. Yang satu itu, yang namanya Israel, ke satu. Pokoknya, namanya teroris harus mati siapapun itu, di belakangnya siapapun itu. It's very clear, kita tuh masih belum tahu kita mau apa, dia udah tahu mau apa. Itu isu pertamanya. Nah, jadi yang di sini saya mau bilang, kita itu memang mesti hati-hati. Kenapa? Sekarang tadi Pak Satrawi bilang, dia ingin pokoknya sekarang ceritanya jalan perdamaian. Oke. Kalau jalan perdamaian Pak, nggak selamanya two-state solution. Karena two-state solution sekarang dirusak oleh orang-orang yang menganggap Israel bukan negara berdaulat. Kalau udah saya bilang tadi, lo gimana dia tuh diangkat sudah hukum internasional diakui oleh PBB 1948. Makanya lahirlah solusi dua negara. Dengan tidak mau mengakui Israel, ya udah berarti dia bukan negara, itu solusi udah hilang. Apa yang ada sekarang? Maka diusulkan apakah federasi atau konfederasi, yaitu menyarankan federasi binasional namanya, yaitu di mana Israel Palestina berbagi kendali atas tanah tersebut, ya kan, mempertahankan struktur pemerintahan yang terpisah gitu. Mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak agak-agak Irlandia, tapi Irlandia in another type lah. Kemudian apa? Keterlibatan diplomatik, mediasi internasional itu perlu apa? Bicara damai dan juga insentif dan peran mediasi yang seimbang. Di sini coba kita tanya, PBB ini seimbang nggak sih? Sebagai fasilitator itu dia netral nggak? Tidak. Menurut saya, kita juga harus bicara tentang PBB. Dia tuh harus betul-betul netral, tidak berpihak terlalu terhadap salah satu, gitu loh. Dia harus memastikan dia tidak berpihak, memastikan fasilitasi dialog yang fair, dan negosiasi tanpa condong satu pihak manapun. Bisa nggak PBB melakukan itu? Kedua adalah apa? Kita menegakkan resolusi aja yang udah ada. Dewan Keamanan PBB itu punya resolusi 242. Apalagi resolusi 2334 mengecam pemukiman Israel, menyerukan penarikan diri dari wilayah yang diduduki. Coba itu ditegaskan kembali. Jadi menurut saya kita tuh fokus sama apa yang kita mau gitu. Masalahnya kita nggak fokus. Semua orang bicara tentang Palestina, bicaranya lain-lain. Sementara si satu itu kekeh pokoknya itu orang yang mengganggu gue, dia teroris, gue hajar sampai mati. Nah inilah menurut saya isu pertamanya. Kita nggak tahu dan masih bingung apa yang kita mau. Dia sangat tahu apa yang dia mau gitu. Saya ingin memperkaya diskusi begini tadi. Ini sebenarnya udah masuk ke daging-dagingnya ya.
Kalau tadi disampaikan Mbak Koni bahwa yang menyampaikan teroris itu adalah paling tidak Kamala Harris. Sekali lagi kalau kita baca sejarahnya Timur Tengah itu kita masih bisa memahami dalam konteks apa pemahamannya. Memang prajurit Amerika itu pernah ditarget oleh Hizbullah di Libanon. Bahkan kedutaan besarnya juga ditarget. Nah, itulah konteks kenapa kemudian Amerika juga memasukkan kelompok-kelompok Hizbullah dan tokoh-tokohnya ini di dalam daftar terorisme. Artinya apa? Ada kepentingan nasional mereka yang diganggu. Walaupun, lagi-lagi kembali kepada inti persoalan ini yang kedua selain kemerdekaan, bagi Iran dan juga kelompok perlawanan, keberadaan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah itulah yang disanggap sebagai persoalan utamanya. Jadi ini kayak semacam aksi reaksi. Seandainya ada pengadilan betul-betul fair itu sebenarnya menarik. Tapi masalahnya yang kata Mbak Koni, sekarang mana pengadilan yang fair? Mana sistem hukum yang fair? Itu kan dominasi daripada kelompok-kelompok gitu. Dan akhirnya kita hanya di surga nanti akan mendapatkan keadilan yang hakiki. Wah, akan mendapatkan sebuah penegakan hukum yang hakiki. Karena sekarang tidak memadai itu gitu. Kita lihat PBB, bagaimana PBB bisa bergerak? Tadi Mbak Koni udah sampaikan itu. Jadi sekali lagi saya bicara apa adanya. Insya Allah saya hanya berpihak kepada yang betul-betul saya perjuangkan sebagai kedamaian semua. Walaupun ya kata Mbak Koni ini masih banyak macamnya, iyalah. Tapi paling tidak tidak ada roket itu sudah damai. Karena kalau sudah ada roket, termasuk juga kayak Rusia hari ini, itu pasti tidak baik. Ambisi pasti ada. Saya setuju dengan pikiran penguatan militer, Mbak Koni. Dalam rangka damai, kita harus bikin pertahanan sekuat-kuatnya. Saya setuju itu. Tapi justru jangan kemudian menjadi sebuah keadaan di mana kita mengalami peperangan itu. Jadi betul-betul perkembangan militer hanya untuk apa namanya pertahanan. Walaupun mungkin dalam sejarah perang itu juga apa namanya juga tidak ada. Undang-undang dasar bagaimana kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Be very careful with that statement. Saya ulangi ya, be very careful with that statement. Karena negara kita ketika menyatakan itu adalah ketika kita punya presiden yang kemudian membangun kekuatan pertahanan kita, militer kita, terkuat di bumi bagian selatan. Terkuat. Amerika itu tinggal ditelepon kok. Saya mau beresin Papua, selesai dia. Oke, silahkan masuk. Kira-kira gitulah keadaannya. Karena kita terkuat secara militer bagian selatan. Hari ini, saya ingin Indonesia yang merdeka, bukan Palestina yang merdeka. Indonesia merdeka nggak? Merdeka nggak? Untuk bersuara aja di satu hotel itu bisa digerebek sama orang nggak jelas. Satu, kemerdekaan berpikirnya sudah hilang. Yang kedua, kalau untuk bicara merdeka, saya mau bicara tentang bagaimana current complication factors yang terjadi. Kita bicara dua hal ya, mau jalur cepat atau jalur lambat. Jalur cepat, bagaimana selesai masalah ini? Dukung Trump. Itu paling cepat. Kita dukung Trump. Apapun caranya, bagaimana caranya kita dukung Trump. Supaya dia menjadi President of United States 2024. Why? Langkah Trump itu dia jelas. Dia mau satu, denuklearisasi korut. Abraham Accord akan dinormalisasi, lalu perdamaian Rusia-Ukraina. Apa yang dia bikin, kemudian diakui Korut langsung menunjukkan sikap setuju, dan kemudian langkah Korut tidak pamer lagi senjata nuklir pada saat parade militer. Itu penghormatan terhadap Trump. Trump juga langsung mendorong surrender polisi kepada Ukraina. Dia bilang gini, hey Ukraina udah deh, lu tuh udah rugi. Kalau lu terus-terusan begini, lu akan makin hancur dan rugi. Saya udah, lu akui aja lah, lu kasih tuh. Yang sudah diduduki Rusia, lu cari gara-gara. Oke? Trump juga menggaungkan apa? Make Israel great again. Bukan cuma Amerika great again. Make Israel great again. Who are we? Si Indonesia ini dengan tadi harus dengan pembukaan undang-undang menjadi negara yang menegakkan kemerdekaan semua bumi ini harus merdeka, ya kan? Tapi Papua dipertanyakan merdeka, kita pusing sendiri, ya kan? Nah, tapi kita nggak punya kekuatan untuk itu. How? What? Itu pertanyaan aku. Yang kedua, konteks panjangnya apa? Konteks panjangnya ini panjang sekali. Karena sekarang current complication factor. Amerika mendukung Israel penuh, dukungan Iran terhadap kelompok Palestina juga jelas, kekuatan regional itu agendanya bersaing, Mesir Yordania itu juga punya saingan-saingan sendiri, Turki juga punya masalah sendiri, kepentingan strategis negara maju misalnya Rusia, dia dukungan Qatar untuk Rusia dan juga bagaimana kepentingan strategis Rusia dengan Iran dan Suriah, tadi kepentingannya China dengan BRI, bagaimana dukungan Qatar untuk Hamas yang memberikan dukungan finansial signifikan kepada Hamas, bagaimana dia memerintah Gaza menolak kebijakan Israel, bagaimana heningnya Inggris dan Prancis yang tadi saya sebut, negara inilah yang mewariskan kolonialisme yang kemudian dia ini yang membuat gara-gara, tapi sekarang dia cuma diam aja di belakang layar. Oke? Itu jalur panjang yang kita mesti lewatin. Sekali lagi, kalau kita mau sekarang betul-betul menegakkan apa yang dibuka oleh undang-undang dasar kita, bangunlah kekuatan militer kita menjadi kekuatan militer yang terkuat di bagian selatan,
Dan kemudian kita mendukung juga kebijakan luar negeri yang jelas, tegas gitu. Karena apa? Jangan sampai kebijakan luar negeri kita itu malah dibaca orang jadi bingung. Dia maunya apa? Ceritanya memerdekakan Palestina, buku hubungan diplomatik nggak mau. Dikira kalau buka hubungan diplomatik itu seolah-olah saya berbaik-baik kepada Israel. No, saya ingin kita itu punya keterangan yang jelas, kemampuan berpikir yang jelas, pemahaman yang jelas tentang masalah apa di antara mereka. Yang seperti tadi saya bilang, ini di kubu kita ini, di kubu yang kiri, core kiri ini berbeda dengan core kanan. Dan karena kita tidak punya hubungan diplomatik, kita hanya bisa di core kanan, nggak bisa masuk ke core kiri. Itu aja mesti jelas dulu, gitu loh Pak Akbar. Jadi jangan sampai kemana-mana dan meluas. Tetapi sekali lagi, kalau Pak Satrawi mendukung kemerdekaan Palestina, saya mendukung kemerdekaan Indonesia. Kembalikan Indonesia yang merdeka, di mana para akademisi bisa berpikir, bisa berbicara dengan bebas, dengan tegas, tanpa diintimidasi. Itu kemerdekaan nomor 1.